Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bambang Mulia Hadi Kusuma, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan dengan nomor NPM 2515210011 dengan dosen pengampu Profesor Dr. E. Rusyadi, SE, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelusuran saya mengenai analisis transmisi kebijakan moneter di Bank Indonesia. Poin pertama, pengantar kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan utama mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua hal, yaitu stabilitas harga barang dan jasa atau inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter adalah proses bagaimana kebijakan Bank Indonesia mengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Bank Indonesia menjelaskan bahwa terdapat beberapa jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu 1. Jalur suku bunga atau interest rate channel. Ketika BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate, maka suku bunga kredit dan deposito perbankan ikut naik. Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi pinjaman dan konsumsi, sehingga permintaan turun dan inflasi terkendali. Yang kedua, jalur nilai tukar atau exchange rate channel. Kenaikan suku bunga BI juga bisa menarik investor asing untuk menanam modal di Indonesia karena imbalan lebih tinggi. Hal ini membuat nilai tukar rupiah menguat dan membantu menekan inflasi impor. Yang ketiga, jalur harga aset atau asset price channel. Perubahan suku bunga mengaruhi harga saham, obligasi, dan properti. Jika suku bunga naik, harga aset biasanya turun sehingga efek kekayaan masyarakat berkurang dan konsumsi menurun. Keempat, jalur kredit atau credit channel. Kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap kemampuan bank menyalurkan kredit. Jika likuiditas diperketat, bank akan lebih selektif memberi pinjaman, sehingga kegiatan ekonomi menurun. Yang kelima, jalur ekspektasi atau expectation channel. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan BI juga penting. Jika masyarakat yakin bahwa inflasi akan stabil, maka perilaku ekonomi mereka akan lebih terkendali. Selanjutnya, poin ketiga, contoh kebijakan Bank Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun-tahun terakhir, Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan BI rate yang kini dikenal sebagai BI 7D revisi repo rate sebagai instrumen utama. Ketika tekanan inflasi meningkat, BI cenderung menaikkan suku bunga ini untuk menjaga kestabilan harga. Sebaliknya, jika ekonomi sedang lesu, BI menurunkan suku bunga agar kredit dan konsumsi meningkat. Selain itu, BI juga menjalankan kebijakan operasi pasar terbuka, penetapan giro wajib minimum, serta intervensi nilai tukar untuk menjaga kestabilitas ekonomi. Poin keempat, dampak dan evaluasi. Dari berbagai jalur transmisi tersebut, efeknya tidak terjadi secara langsung. Biasanya butuh waktu beberapa bulan sampai kebijakan BI benar-benar berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan transmisi juga dipengaruhi oleh kepercayaan pasar, kondisi sektor perbankan, dan faktor global. Kesimpulannya, analisis transmisi kebijakan moneter sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan Bank Indonesia memengaruhi perekonomian nasional. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga pada nilai tukar, suku bunga pinjaman, serta aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat. Terima kasih telah menyimak presentasi ini, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.